Cabin fever. Saat jenuh mulai menghantui di tengah isolasi diri. Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Bagaimana perasaan Anda dalam situasi terisolasi di rumah gara-gara wabah pandemi ini? Banyak yang mengalami situasi bosan, sedih, serta jenuh berkepanjangan hingga jadi depresi karena tinggal terlalu lama di dalam rumah. Kondisi ini ada nama kerennya, yakni cabin fever. Awalnya istilah cabin fever ini banyak dipakai di daerah-daerah dengan musim dingin yang panjang. Akibatnya, selama berminggu-minggu hingga bulanan, orang harus terkurung dalam rumah ataupun pondokannya yang kecil, serta tidak bisa kemana-mana. Semua aktivitas hanya dilakukan di ruangan yang terbatas. Tidak bisa keluar. Aktivitasnya hanya itu-itu saja dan ketemunya juga dengan orang-orang itu saja. Lama-kelamaan, kebosanan pun melanda. Awalnya bosan, tapi lama-kelamaan perasaan bosan itu menjadi stres yang berkepanjangan. Dampaknya pun bisa menjadi sangat berat, hingga membahayakan baik buat dirinya maupun orang lain. Berbagai kisah kejadian para penghuni ataupun para peneliti yang hidup lama dan terasing di wilayah kutub seperti Antartika menceritakan banyak kisah yang mencemaskan hingga banyak yang berakhir tragis. Misalkan saja di tahun 1983, seorang dokter yang tinggal di stasiun Argentina Almirante Brown minta dirinya dan rekan-rekannya segera dievakuasi. Sampai-sampai mereka nekat membakar stasiun mereka. Bahkan gara-gara stres, seorang peneliti dari Soviet menekat membunuh rekannya dengan kapak hanya urusan main kartu. Bahkan ada juga kejadian di tahun 2000 di mana gara-gara stres terisolasi di kutub kelamaan, sampai-sampai seorang ahli astrofisika dari Australia diracun rekannya. Ternyata cabin fever telah menjadi urusan yang ilmiah dan serius. Bahkan pada tahun 1984, Universitas Minnesota meneliti soal cabin fever ini. Mereka menanyakan 35 orang soal pengalaman dan perasaan mereka ketika mengalami cabin fever. Jawabannya, bosan, gak puas, gak tahan lagi di rumah, anak-anak sampai gak bisa diatur, hingga keinginan besar gak peduli lagi untuk keluar rumah. Padahal ada ramalan meteorologi soal adanya ancaman badai salju. Dengan demikian dapat kita rasakan bahwa cabin fever ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa disepelekan. Awalnya masih wajar, tapi jika ini berlanjut bisa menjadi sesuatu yang membahayakan bagi diri maupun orang lain. Karena itulah pertanyaan pentingnya adalah bagaimana menghadapi cabin fever ini. Paling tidak para ahli menyarankan ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi cabin fever ini di masa pandemi ini. Pertama-tama adalah keluar dari rumah sejenak, tetapi tetap mewaspadai kerumunan. Hal ini hanya untuk menciptakan perubahan suasana ataupun situasi. Dan apabila memungkinkan, para ahli bahkan menyarankan untuk berjalan sejenak ataupun aktivitas di luar rumah, selama tetap menjaga social distancing dengan orang lain. Kedua, melakukan olahraga ringan misalkan dengan gerakan-gerakan ringan ataupun dengan alat bantu olahraga statis. Ataupun melakukan fitness ataupun latihan olah tubuh di rumah seperti yoga. Berbagai aktivitas ini mengeluarkan hormon endorfin dalam diri kita yang penting untuk menjaga mood kita tetap menjadi lebih baik. Ketiga, ada baiknya punya goal ataupun punya rencana harian hingga mingguan tentang apa yang mau dicapai serta mau dilakukan. Dengan demikian, diri kita tetap disibukkan dengan aktivitas yang punya tujuan. Keempat, tetaplah mengaktifkan pikiranmu. Misalkan saja dengan belajar sesuatu keterampilan ataupun pengetahuan yang baru.
Bisa juga dengan mengerjakan teka-teki silang yang intinya biarkan otak tetap aktif. Kelima, tetaplah untuk menjaga kontak. Untungnya di tengah pandemi ini kita masih bisa tetap terhubung dan terkontak. Karena itu jagalah untuk bisa kontak komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang tercinta kita. Memahami bahwa kita tidak sendirian akan membantu meringankan beban dan perasaan sulit yang kita rasakan. Intinya, cabin fever bukanlah istilah populer yang dibuat-buat. Ini sesuatu yang nyata yang bisa kita alami saat ini di tengah pandemi ini. Hanya saja kita punya pilihan. Apakah kita membiarkan diri kita tenggelam dalam perasaan tak berdaya karena cabin fever ini? Ataukah kita bangkit dan lakukan sesuatu untuk tidak membiarkan perasaan ini terus menghantui kita? Stay at home, stay productive. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.